Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian dua matriks. Perkalian dua matriks didefinisikan bahwa jika A adalah matriks berordo M kali N dan B adalah matriks yang berordo N kali B, maka hasil kali matriks A dan matriks B adalah matriks C yang berordo M kali P. Jadi kalau kita tulis, kalau ada matriks A yang berordo M kali N dikali dengan matriks B yang berordo N kali P, ya, maka nanti hasilnya matriks C dia berordo M kali P, ya. Contoh, misalkan matriks A itu berordo 3 kali 2, kemudian dikali matriks B dia berordo 2 kali 4, ya, maka nanti hasilnya matriks C dia mempunyai ordo 3 kali 4, ya, sesuai dengan rumus yang di atas. Nah, perhatikan untuk proses pengkaliannya. Nah, di sini diberikan ada contoh yaitu matriks A dan matriks B. Nah, kita akan mengkalikan matriks A dengan matriks B. Nah, yang pertama, baris pertama matriks A, ya, ini kan baris pertama matriks A, kita kalikan dengan kolom pertama matriks B, ya. Yang kita kalikan sesuai dengan elemennya, urutan elemennya. Nah, jadi nanti A11, ya, dia dikali dengan B11, ya, ditambah A12 dikali dengan B21 dan titik-titik sampai A1N dikali dengan BN1, ya. Jadi nanti letaknya karena ini baris pertama, ya, di matriks A itu baris pertama, di matriks B itu baris kolom pertama, maka nanti letaknya adalah baris pertama kolom pertama, nanti diletakkan di sini hasil pengkaliannya, gitu ya. Nah, kalau sudah berarti kita lanjut baris pertama dengan kolom yang kedua. Kalau tadi kan dengan kolom yang pertama, nah sekarang dengan kolom yang kedua. Baris pertamanya baris pertamanya matriks A kita kalikan dengan kolom keduanya, ya. Kalau tadi kan dengan kolom pertama, sekarang dengan kolom kedua, sama urutannya. Berarti ini elemen ini kita kalikan dengan ini, ya. Kemudian elemen yang tengah kita kalikan dengan ini, ditambah yang ini kita kalikan dengan ini. Nah, karena ini letaknya itu baris pertama di matriks A dan kolom kedua di matriks B, maka hasil kalinya, penjumlahan dan perkaliannya nanti kita letakkan di baris pertama kolom kedua ini, ya. Selanjutnya, kalau tadi kan sudah kolom pertama, sekarang sudah kolom kedua sudah. Nah, sekarang kolom berikutnya sama dikalikan dengan baris pertama dulu. Nah, kalau baris pertama sudah dikalikan dengan semua kolom dari matriks B, maka kita kemudian pindah ke, ya, baris kedua, ya, baris kedua pada matriks A. Nah, tadi kan yang baris pertama kan sudah, ya. Baris pertama sudah, sekarang kita ke baris yang kedua. Nah, sama baris kedua kita kalikan dengan kolom pertama dulu, ya. Kita kalikan dulu kolom pertama. Mengalikannya gimana?
Ya mengalikannya sesuai tadi urutannya, berarti A21 kita kalikan dengan ini ditambah ini kali dengan ini, ya ditambah ini kali dengan ini, ya. Kalau sudah dengan kolom pertama, sekarang lanjut dengan kolom yang kedua kita kalikan. Kalau sudah, selanjutnya sampai kolomnya habis di matriks B. Nah, kalau sudah semua, kita lanjut ke baris yang selanjutnya di kolom A. Kita kalikan dengan semua kolom yang ada di matriks B. Nah, kalau sudah semua, baru kita hitung nanti hasilnya berapa. Nah, berdasarkan definisi di atas, perkalian matriks AB dapat dilakukan jika banyaknya kolom dari matriks pertama sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua. Nah, perhatikan di sini. Nah, syarat bisa dikalikan, maka banyaknya baris kolom dari matriks A itu sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Ya. Jadi ini yang bisa dikalikan ya ini. Ya, ini kolom di sini, kolom matriks A. Ya, kolom matriks A, ini kan maksudnya kolomnya A matriks A itu M kali N, maka matriks B yang bisa dikalikan. Nah, ini harus sama, ini N. Ya, barisnya harus N. Adapun kolomnya terserah, ini barisnya terserah. Yang penting di sini kolomnya N, maka di sini barisnya juga N. Nah, seperti contoh ini. Ini A32, maka yang bisa dikalikan ya harus sama, ini 2 dan ini 2. Di sini kolomnya 2, matriks A kolomnya 2, matriks B itu barisnya 2. Ya, barisnya 2. Nah, kalau sudah semua berarti tinggal nanti dihitung. Jadi kalau berbeda nanti nggak bisa dikalikan. Contoh di sini Bapak punya A 3 kali 3 misalkan dikali matriks B itu 4 kali 1. Nah, perhatikan ini 3 tapi ini 4, nggak sama, maka ini tidak bisa dikalikan ya. Harus di sini sama ya, harus sama, syaratnya sama. Di sini barisnya kalau matriks A kolomnya 2, maka matriks B itu barisnya harus 2. Nah, sifat-sifat perkalian matriks. Dengan menganggap bahwa ukuran matriks A, B, dan C adalah sedemikian rupa sehingga operasi-operasi yang ditunjukkan dapat didefinisikan, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Perhatikan ini. Matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Jadi nggak boleh dibalik. Jadi kalau matriks A kali B ya A kali B, ya nggak boleh dibalik atau tidak bisa dibalik matriks B kali matriks A. Yang kedua, sifat asosiatif. Matriks A kali matriks B kemudian hasilnya dikali matriks C itu sama jika yang dikerjakan adalah matriks B kali matriks C dulu, kemudian hasilnya baru dikalikan dengan matriks A, itu sama. Jadi berlaku sifat asosiatif. Kalau tadi sifat komutatifnya tidak berlaku. Nah, sekarang sifat distributif kiri. Nah, perhatikan. Matriks A kali matriks B ditambah matriks C itu sama dengan matriks A kali matriks B ditambah matriks A kali matriks C. Jadi dikalikan satu-satu ya, A kali B ditambah A kali C. Kemudian sifat distribusi kanan, ini kebalikan, berarti sama aja, A kali B ditambah
C kali A atau B kali A ditambah C kali A. Nah, kemudian 1 atau ya 1 dikali A atau ini metrik identitas ya, 1 dikali A sama dengan A kali 1 sama dengan A ya, matriks A ya, karena kalau matriks dikalikan 1 ya tetap matriks A, atau matriks A dikalikan matriks identitas maka tetap matriks A. Kemudian jika A transpos, matriks A transpos dan matriks B transpos adalah transpos dari matriks A dan matriks B, ya, maka matriks A B transpos, jadi matriks A itu ya dikalikan dulu dengan matriks B baru ditransposkan, itu sama dengan matriks B transpos, jadi matriks B, B-nya ditransposkan dulu, kemudian A-nya juga ditransposkan dulu, baru di hasilnya dikalikan, B dengan A-nya dikalikan, itu sama hasilnya. Jadi mau matriksnya dulu yang dikalikan baru ditranspos, atau masing-masing matriksnya ditranspos dulu baru hasilnya dikalikan, itu hasilnya nanti sama. Kemudian yang selanjutnya ada perpangkatan dalam matriks persegi. Misalkan A adalah matriks persegi berordo n kali n, maka A kuadrat itu sama dengan matriks A kali matriks A. Matriks A pangkat 3 itu sama dengan matriks A kuadrat kali matriks A, dan seterusnya sampai matriks kali n, matriks pangkat n ya, itu sama dengan matriks A pangkat n min 1 kali A, itu ya, sama dengan A matriks A kali matriks A pangkat n min 1. Jika A adalah matriks persegi, maka matriks A pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Berapapun kalau dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Dan A pangkat n itu sama dengan A kali A kali A, dan seterusnya, dengan syarat n-nya harus lebih dari 0, karena kalau sama dengan 0 ya nanti hasilnya 1 ya. Contoh, tentukan nilai X dan Y pada persamaan-persamaan berikut ya, kita mencari X dan Y-nya. Nah, perhatikan, berarti di sini yang seletak kita mencari X dan Y. 2X dikali 3, ini kan kali 3 ya, harus sama dengan min 3. Maaf, salah, berarti ini perkalian ya. Perkalian berarti nanti harus kita kalikan satu-satu ya. Harus kita kalikan satu-satu ya. Jadi kita kalikan dulu yang baris pertama ya dengan kolom yang pertama. Kita kalikan dulu ya. Berarti 2X ya. 2X kali 3 itu hasilnya 6X ditambah ya 3x 3 kali min 5, karena 3 kali min 5 min 15. Jadi di sini 6x dikurangi 15 kan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena ini kolomnya cuma satu, yang matriks yang dikalikan ini kolomnya cuma satu, kan selesai. Kita lanjut ke baris yang kedua, ini kita kalikan lagi dengan kolom yang pertama tadi. 3 kali 3 hasilnya 9 ditambah Y kali min 5 hasilnya min 5Y. Karena min, jadi di sini tandanya min juga ya, bukan tambah. Awalnya kan 9 ditambah min 5Y ya kan ya, karena ini ada min, maka di sini tandanya berubah jadi min. 9 dikurangi 5Y. Nah, sekarang baru kita cari X-nya yang seletak ini ya, berarti yang seletak berarti
6x dikurangi 15 sama dengan min 3. Nah, tinggal kita cari x-nya, berarti min 15 harus pindah ke sini, berarti 6x min 15 karena min awalnya pindah ruas jadi plus, berarti min 3 ditambah 15. Jadi 6x sama dengan 12 sehingga x sama dengan 6-nya pindah ruas yang awalnya kali, karena pindah luas jadi bagi per 6, bagi x sama dengan 2. Nah, yang selanjutnya berarti 9 min 5y itu harus sama dengan 4. Kita tulis 9 min 5y harus sama dengan 4. Kita cari y. Berarti 9 harus pindah ke sana. Berarti min 5y sama dengan 4, ya, sama dengan 4. 4 karena awalnya positif, ya, positif, di sini y-nya berubah jadi negatif. 4 min 9 sehingga min 5y sama dengan min 5. Y sama dengan min 5 per ini kan awalnya min 5 pindah ke sana jadi dibagi min 5. Min dibagi min hasilnya plus. 5 dibagi 5 hasilnya 1 sehingga ketemu y sama dengan 1. Selanjutnya, ini hampir sama, tapi nanti kita caranya dengan menggunakan eliminasi. Nah, kita akan kalikan satu-satu, ya. Berarti yang baris pertama dulu kita kalikan dengan kolom pertama, berarti 2 kali x ditambah 3 kali y. Nih hasilnya, ya. 2 kali x ditambah 3 kali y. Nah, kemudian baris yang kedua 4 kali x ditambah min 5 kali y. Karena di sini min, maka nanti tandanya jadi min. Jadi 4x, 4 kali x kan 4x. Kemudian ditambah y atau min 5 kali y, hasilnya min 5y. Jadi yang ditulis adalah yang negatif min 5y. Berarti di sini 2x plus 3y harus sama dengan 11. Ini kan. Kemudian 4x dikurangi 5y harus sama dengan min 11. Nah, ini harus ada salah satu yang kita hilangkan. Yang kita hilangkan yang mana? Nah, kalau di sini yang dihilangkan adalah yang x-nya. Ya, di sini kan x-nya 2. Nah, 2x, di sini 4x. Harus sama, kita samakan. Biar sama berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Berarti semua elemen dari persamaan yang pertama kita kalikan 2. Berarti 2 kali 2x hasilnya 4x. Kemudian 2 kali 3y hasilnya 6y. Kemudian 2 kali 11 hasilnya 22. Nah, kalau yang matriks yang persamaan yang kedua ini kan dikalikan 1, maka hasilnya ya sama aja, berarti kita tulis aja lagi. Jadi kalikan 1 hasilnya tetap. Nah, sehingga sekarang kita hilangkan yang x-nya 4x sama 4x kan sama-sama plus, maka tandanya ini harus, supaya hilang tandanya harus negatif atau kurang. 4x dikurangi 4x sama dengan habis, ya kan, kita coret. Kemudian 6y dikurangi 5y, jadi 6y min 5y. Nah, perhatikan kalau ada berdekatan seperti ini berarti berubah jadi plus. 6y plus 5y hasilnya sama dengan 11y, ya kan. Kemudian 22 dikurangi 11 sama berarti, ya, min 11 ini. 22 min 11 berarti 22 min 11. Nah, ini berdekatan juga, maka berubah, ya, 22 ditambah 11 hasilnya 33. Nah, 33 karena kita mencari y, maka 11-nya pindah ruas, yang awalnya itu mengkali jadinya y sama dengan 33 dibagi 11, maka ketemu y sama dengan 3.
Nah, setelah ketemu Y sama dengan 3, kita masukkan ke persamaan. Boleh yang persamaan yang pertama atau persamaan yang kedua. Kalau di sini yang diambil persamaan yang pertama, ya kan? Yang ini kan. Nah, tinggal Y-nya, ini Y-nya diganti dengan 3 karena tadi Y-nya ketemu 3. Maka hasilnya 2X, ya. 2X yang dipakai kan 2X plus 3Y sama dengan 11, ya kan. 2X ditambah 3 kali Y nya kan 3 kali 3 sama dengan 11. 2X, ya, 3 kali 3 itu 9, ya kan. 9 ditambah 9 sama dengan 11. 2X sama dengan, nah ini plus 9 pindah, jadi 11 dikurangi 9, ya, karena awalnya plus, ya, pindah ruas jadi min. 2X sama dengan 2, sehingga X nya ketemu 2 per 2, sama dengan 1. X nya ketemu 1. Contoh yang selanjutnya, diketahui matriks A itu sama dengan 1, 0, min 2, 1. Tentukan A pangkat 2 dan matriks A pangkat 3. Ingat tadi, ya, berarti kalau matriks A pangkat 2 itu berarti matriks A kali dengan matriks A, ya kan. Ada 2 di sini. Nah, kalau matriks pangkat 3 berarti matriks A kali matriks A pangkat 2. Ya, tinggal dihitung aja nanti, ya. Sehingga kita kalikan, ya. Matriks A pangkat 2 berarti matriks A kali matriks A. Berarti kita hitung dulu yang baris pertama dulu nih. Baris pertama dengan kolom pertama, ya. 1 kali 1, 1 kali 1, ya, ditambah 0 kali min 2. 0 kali min 2, ya kan. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1, nih 1, ya. Kemudian ditambah 0 kali min 2 hasilnya 0, ya kan. Nanti kita hitung, ya. Kemudian kalau sudah, kita kalikan dengan kolom yang kedua. 1 kali 0, ya kan. 1 kali 0 ditambah 0 kali 1, 0 kali 1. Nah, 0, 1 kali 0 itu hasilnya 0. 0 kali 1 itu hasilnya juga 0, ya. Nah, kalau baris pertama sudah, sekarang kita baris yang kedua. Ini kan baris pertama udah, sekarang baris yang kedua, ya. Kita kalikan dulu dengan kolom pertama. Berarti min 2 kali 1, ya, min 2 kali 1 itu min 2, ya kan, ditambah 1 kali min 2, min 2 juga, karena min 2 ini berarti tandanya min, ya kan. Kemudian yang selanjutnya kita dengan kolom yang kedua. Berarti min 2 kali 0 hasilnya 0, kemudian ditambah 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan, ya. 0 ditambah 1 ditambah 0 hasilnya 1, 0 ditambah 0 hasilnya 0, min 2 hasilnya min 4, kemudian 0 ditambah 1 hasilnya 1. Nah, sekarang tadi kan matriks A pangkat 2. Kemudian yang selanjutnya yang ditanyakan adalah matriks A pangkat 3. Berarti hasil ini, ya, ini kan pangkat 2 nih, ya. Hasil yang tadi kita kerjakan, nah, itu kan pangkat 2, ya. Tinggal kita kalikan lagi dengan matriks A. Ini kan tadi kan hasilnya, ya. Kita kalikan dengan matriks A lagi. Caranya hampir sama, ya. Nanti ketemu matriks 1, 0, min 6, 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.